satu. Baik, selanjutnya adalah pembuatan sediaan hapusan darah tepi ya. Jadi bisa kita lihat langsung alat-alatnya di sini. Pertama kita ambil metanol, kemudian kita juga butuh ini namanya pewarnaan MGG, kemudian gimsa, kemudian darah ETA, kemudian ini rak nanti untuk rak pengering. Nah, kemudian kita juga punya di sini 2 slide. Nah, slide pertama itu tempat darahnya kita tempatkan di sini dengan di bagian belakangnya sudah ada nama saudara atau nama pasien dan nomor pasien. Sebelum kita memulai pengujian, ada baiknya kita mengetahui bagaimana tahap-tahap praanalitik, analitik, dan tahap evaluasi. Jadi pada tahap praanalitik, pasien tidak memerlukan persiapan ya. Khusus persiapan sampel darah kapiler segar akan memberikan morfologi dan hasil pewarnaan yang optimal pada sediaan apus. Nah, darah EPTA atau etilen diamin tetraasetat, EPTA dapat dipakai karena tidak berpengaruh terhadap morfologi eritrosit dan leukosit, serta mencegah trombosit menggumpal. Tes sebaiknya dilakukan dalam waktu kurang dari 2 jam, di mana tiap 1 mili EPTA digunakan untuk 1 mili darah vena. Baik, sebelum kita memulai tes, ada baiknya kita mengetahui prinsip tes. Prinsip sediaan apus. Dibuat apusan darah pada kaca objek. Prinsip pewarnaan didasarkan pada sifat kimiawi dalam sel. Zat warna yang bersifat asam akan bereaksi dengan komponen sel-sel yang bersifat alkalis. Demikian pula sebaliknya. Pewarnaan sediaan apus menggunakan prinsip Romanowski, yaitu menggunakan 2 zat warna yang berbeda yang terdiri dari azure B atau trimethylthionin yang bersifat basa dan eosin Y tetraromofluoresin yang bersifat asam, seperti yang dianjurkan oleh the International Council of Standardization in Hematology. Dan pewarnaan yang dianjurkan adalah gimsa dan W-Grunwald gimsa MGG. Baik, kita masuk ke tahap analitik. Baik, kita mengambil darah ETA sekitar lebih kurang 2-3 mm. Maksud saya sekitar 1 tetes ya. Nah, selanjutnya kita tempatkan ujungnya. Tentunya slide ini sudah dilihat kebersihannya terlebih dahulu. Kemudian kita lihat ujungnya ya, harus ujungnya rapi karena kita akan menarik ke depan nanti dengan sudut 30-40 derajat. Jadi kita tembalkan dulu ini ujungnya ke darahnya. Baik, semakin besar sudut maka semakin tipis yang nanti kita hasilkan. Lalu dengan dorongan mantap kita dorong ke depan. Jadi ini hasilnya tidak terlalu bagus ya. Baik. Nah, sediaan yang bagus itu pasti memiliki konsistensi yang tipis ya. Bisa dilihat nanti di gambar yang ini saya lampirkan. Baik, setelah kita tadi tuangkannya dan dorong sampai kita dapat apusan yang paling baik, kemudian kita tuangkan metanol ya. Metanol kita fiksasi dengan metanol secara rata. Nah, setelah kita fiksasi dengan metanol, kita tunggu lagi sampai kering. Baik, setelah kering ya, kita bisa tambahkan pewarnaan MGG pertama. Nah, kita juga kasih MGG pasti rata ya, hampir menutupi semua, harus menutupi semuanya. Nah, setelah itu kita tunggu lagi sampai kering. Nah, setelah kering kita buang MGG tadi sedikit, kita buang ya, kita buang. Jadi nanti yang tersisa itu rata, tidak ada yang memenuhi atau menggumpal di daerah atas slide. Nah, setelah kita buang, nah kita lihat kan rata hasilnya. Kita tuangkan lagi yang pewarnaan gimsa. Nah, pewarnaan gimsa kita ambil lagi. Sama prinsipnya, itu harus rata ya.
Nah, setelah kita berikan pewarnaan Giemsa, kita tunggu lagi sampai kering dan rata. Nah, setelah itu ketika sudah kering, kita lakukan pencucian di bawah air mengalir, tetapi jangan mengenai bagian atas atau bagian preparat. Yang kita kenai adalah bagian samping. Jadi kita mencucinya dari samping dengan air yang perlahan. Nah, setelah itu kita bisa tentukan atau kita bisa lihat di mikroskop cara pembacaan dan evaluasinya. Jadi bisa dilihat ya, untuk evaluasi eritrosit kita perhatikan ukuran, diameter, bentuknya, apakah dia tetap bikonkav atau tidak ya. Kemudian tepi lebih merah daripada bagian sentralnya, kemudian warna atau stainingnya. Kemudian kita lihat benda-benda eklusi atau structure intraselnya dan distribusi yang merata. Kemudian kalau evaluasi leukosit secara general itu kita lihat adalah polimorfonuklear neutrofilnya pastinya ya. Dan bisa dilihat persenan untuk komposisinya. Kemudian untuk evaluasi trombosit adalah 1-3 mikrometer, tidak berinti, mempunyai granula dan bentuknya reguler.